dari bulan Februari. Ternyata 1 tahun kita lewati, sudah 1 bulan ini kita menapakinya. Dan kita masuk bulan yang kedua. Dan di bulan yang kedua ini keluarga kerajaan kita akan belajar tentang ibadah yang berkenan. Yuk semuanya berkata ibadah yang berkenan. Haleluya, asik. Dan hari ini ada 3, sebenarnya lebih, yang akan kita bicarakan bersama-sama tentang ibadah yang berkenan. Nah, 3 hal ini saya berharap ini kita tangkap baik-baik karena ini hal yang mendasar dalam peribadatan kita, khususnya ketika kita beribadah pada hari Minggu seperti ini. Dulu namanya kebaktian. Waktu saya kecil tuh namanya kebaktian. Kalau hari Minggu pagi di kampung saya mbah-mbah udah pakai peci, udah pakai sarung, baju rapi, ada yang pakai baju koko juga. Tapi mereka tidak pergi ke ibadah yang lain. Tapi mereka pergi ke gereja. Itu tahun-tahun menjelang 80-an. Sekarang di tengah-tengah kita nggak ada kan yang pakai peci. Di tempat saya masih ada ibadah pakai peci. Kalau ibadah di kita pakai peci nanti ada yang bilang apa? Assalamualaikum gitu ya. Sebenarnya sama aja sih. Shalom alaihim gitu kan. Nah dulu-dulunya begitu. Sekarang berubah menjadi ibadah raya. Nah kita mau belajar sih sebenarnya dari apa yang akan kita baca. Yuk kita baca dulu dari ayat yang saya tuliskan di PPT saya. Mazmur 122 ayat 1. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pak, Bu, yang muda maupun yang sudah dewasa. Kalau ditanya, kalau ada orang nanya, Pak, hobinya apa? Pak Heru punya hobi? Nandur ya kan, karena memang bidangnya di situ. Bidangnya di situ. Pak Bui punya hobi Pak Bui? Oh ada, sreng jadi duit. Semua orang punya hobi loh. Semua orang punya hobi. Ditanya, hobinya apa Pak? Hobinya masak. Oh, buka restoran. Hobinya apa? Hobinya, zaman dulu waktu biodata itu hobinya apa? Kuliner ya kan. Kalau dulu makan bakso, sekarang bagiannya kuliner gitu kan. Kofuan juga punya hobi kan? Pasti ya kan. Yang namanya hobi itu sesuatu yang disenangi. Sesuatu yang disukai. Hobi saya itu badminton. Tapi tinggal kenangan. Sekarang kalau mau badminton, susternya udah, wah nggak usah Pak. Wah. Karena kemarin teman saya 2. Yang sudah sampai ke Rahmatullah gara-gara badminton. Kan enggak keren ya pendeta kok mati ini badmintonan gitu kan, lucu ya. Itu benar terjadi. Terjadi habis badminton langsung dipanggilkan ambulan, masuk rumah sakit enggak ketulungan. Hobi itu kalau sudah enggak tok, enggak peduli waktu, enggak peduli situasi, enggak peduli lagi repot kayak apa. Kalau sudah mulai Piala Dunia, nih yang hobi bola, berani melek malam. Bahkan nonton Piala Dunia pun berani bayar loh. Padahal di TV gratis loh. Nonton di TV gratis gak Piala Dunia? Karena saking hobinya. Dia rela pergi ke kafe nonton bola. Itu karena hobi. Nah Daud ini aneh. Dia nulis, tulisannya ditayangkan dulu gak? Dia tuh berkata begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku tuh seneng, aku tuh bersuka cita, aku tuh hobi loh. Kalau ada orang tiba-tiba, Daud, yuk ikut aku, kemana? Ke gereja. Yuk Daud ikut aku kemana? Ke rumah Tuhan. Daud yuk ikut aku kemana? Persekutuan. Itu hobi. Aneh gak kira-kira? Kok
Kok hobinya kayak gitu loh. Loh, harusnya Daud itu kan bersuka, seneng itu karena Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Daud itu bersuka cita karena dia seorang raja. Dia berkata, wow istanaku megah. Wow tentaraku makin terlatih. Wow wilayahku makin luas. Wow pekerjaanku berhasil. Itu sukacitanya sebagai seorang raja. Tapi ternyata Daud tidak berkata begitu. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Betul? Itu yang dikatakan Daud. Bahkan Daud berkata, seperti rusa yang rindu akan sungaimu. Hatinya itu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Aneh ya? Tapi inilah yang terjadi kepada Daud. Saking dia itu hobinya beribadah, dekat dengan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, ada di rumah Tuhan. Tuhan sampai berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Berbeda dengan anaknya Salomo. Salomo itu anaknya Daud. Ketika ditanya sama Tuhan, kamu pengen apa? Salomo pengennya apa? Salomo pengennya, aku pengen punya wisdom Tuhan. Punya hikmat, kebijaksanaan. Singkat cerita, karena kebijaksanaan Salomo, Salomo menjadi terkenal. Menjadi dikenal banyak orang karena kebijaksanaannya. Dikenal di antara bangsa-bangsa. Dikenal di antara pemimpin-pemimpin dunia. Dikenal di antara para bangsawan-bangsawan yang ada pada waktu itu. Sampai hari ini pun kan hikmat Salomo terkenal. Tapi walaupun hikmat Salomo terkenal seperti itu, Tuhan tidak pernah berkata, hatinya melekat kepadaku. Sungguh aku telah menemukan Daud bin Isai, anaknya Isai, yang hatinya melekat kepadaku. Ini yang disukai Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Karena itu, hobinya ibadah di mana-mana ada. Mungkin kalau pada waktu Daud itu masih hidup, ada kebaktian wanita pun Daud mungkin ada di sana ya. Loh, ini Pak Daud ya? Iya kan? Karena saking hobinya ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh diturunkan lagi Kak satu? Iya. Satu lagi. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Perhatikan baik-baik. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati bait-Nya. Ini kesukaan Daud. Daud itu kemana-mana dia rindukan satu. Rumah Tuhan. Dia rindu satu hal. Diam di rumah Tuhan, menikmati bait-Nya, tinggal dalam hadirat-Nya, tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau pada zaman saya itu di agama sebelah, itu teman-teman pernah dengar namanya primus. Kalau waktu saya kecil, itu ada orang pakai ini, sajadah. Kemudian pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, dia berjalan ke rumah ibadahnya. Kita bilang, oh, Masih primus, pria musola katanya. Jadi sedikit-sedikit pergi musola, dikit-dikit pergi musola. Oh itu primus ya, pria musola. Daud bukan lagi bin Isai, bin primus. Musnya rumah Tuhan ya. Nah, aneh. Padahal ada sebuah riset. Turunkan satu. Ada satu riset yang berkata begini. Riset ini meneliti pencapaian seseorang selama 70 tahun. Jadi selama 70 tahun apa yang terjadi dengan kegiatan, dengan waktu yang dipakai orang itu. Waktu semakin banyak maka menunjukkan kegiatan yang dia kerjakan semakin banyak di waktu itu. Dari umur 70 tahun, ini riset ini berdasarkan dari macam-macam riset yang meneliti umur 70 sampai 78 tahun ya. Jadi bukan riset tunggal. Dari banyak riset itu, maka ada tulisan semacam ini. Yang pertama, selama umur 70 tahun, ternyata orang itu memakai waktunya
tahun untuk tidur. Wih, percaya enggak? Percaya enggak? Selama 26 tahun, kalau Anda dan saya mencapai umur 70 tahun, itu waktunya dipakai untuk tidur. Itu termasuk kalau bangun telat, itu belum termasuk sih. Itu enggak kehitung kalau Anda di gereja dengar khotbah tidur itu enggak termasuk itu. Kalau itu dihitung mungkin bisa lebih ya kan. 26 tahun tidur, bayangkan. 76 tahun, 26 tahun tidur, sepertiganya lah. Hampir sepertiganya dipakai untuk tidur loh umur manusia itu. Ini waktu yang panjang atau yang pendek? Panjang. Itu di urutan pertama. Urutan yang kedua, itu ada 13 tahun bekerja. Jadi selama 13 tahun, umur 70 tahun dipakai yang 13 tahun untuk bekerja. Itu udah masuk usia kerja. Kerja apapun juga. Kerja apapun juga. Kalau enggak percaya dihitung-hitung sendiri deh. Kalau tadi tidur, wah enggak Pak, enggak mungkin tidur. Orang tidur berapa jam sehari? Ada yang tidur 1 jam? Ada yang tidur 2 jam? Orang tidur minimal 4 jam sampai 6 jam. Yang ketiga itu nonton. Wah ternyata dihitung juga ya. Soal kita nonton itu ya, mau nonton bola, nonton orang main layang-layang, mau nonton YouTube, bahkan nonton drakor, ya kan? Atau ibu-ibu ngikuti Ikatan Cinta? Ada yang ngikuti Ikatan Cinta? Wah ketinggalan Pak, enak drakornya ya kan? Wah, drama Koreanya sampai nangis. Anda nangis itu terhitung 8 tahun. Yang belum selesai drakornya, lanjutin. Mungkin baru 6 tahun, tinggal 2 tahun. Ya kan? Masih ada waktu Mas Yakob kalau belum tamat. Masih 2 tahun mungkin kalau lagi 6 tahun. Nonton, itu 8 tahun. Termasuk Anda nonton olahraga, itu di situ. Lagi. Nah ini kulineran. Makan dan minum itu 6 tahun. Yo pantesan yo. 6 tahun akhirnya ngumpul semua di sini ya kan. Wah kiwa tengen kebak gitu kan. 6 tahun kita makan selama 70 tahun tuh 6 tahun dipakai makan. Enggak tahu makan apa aja itu. Padahal mulutnya satu, tidak berhenti makan. Satu mulut saya hidup, kebalik ya, ya dibalik sendiri. Jadi apa selama 70 tahun, 6 tahun Anda makan apa saja, Anda kulineran apa saja, itu terhitung. Selanjutnya yang kelima, masih ada beberapa lagi. Jalan-jalan ke Jakarta, ke Bandung, ke Pancasila juga dihitung. Rodo adoh Singapura, keluar negeri, ke Israel, kemana-mana. Itu nak dihitung-hitung 6 tahun. Lama enggak itu? Lama. Ya, yang belum ke Singapura, yang belum ke Israel masih ada waktu. Karena 6 tahun. Lagi, santai. Termasuk enggak mau diganggu nih. Enggak mau diganggu ini, aku mau menyendiri. Aku mau merenung tentang hidupku. Aku gak mau banyak orang menemui aku. Santai. Ternyata santai itu juga menjadi kebutuhan. Karena itu santai 4 tahun. 4 tahun. Pernah bersantai? Santai. Wah sedikit-sedikit santai. Dimintai tolong mamanya. Tolong ini dulu. Santai mah. Ngerjain ini dulu. Santai dulu mah. Dikumpulin 4 tahun. Yang ketujuh. Sakit. Siapa yang tidak pernah sakit di sini? Siapa yang tidak pernah sakit? Sakit itu di rata-rata 4 sampai 4,5 tahun. Termasuk pilek. Siapa yang tidak pernah pilek? Semua pernah pilek. Dulu waktu masa-masa kita kecil kalau kita bersin gitu. Sebelahnya, wih selamat ya, lega ya gitu. Coba 3-4 tahun yang lalu Anda bersin. Oh, sudah di swab belum? Gitu kan? Semua geger. Sakit. 4 tahun sakit. Terus yang ke-8.
dandan. Wah ini dandan nih. Maaf ya yang dandannya agak lama nih ya. Ternyata 2 tahun loh Anda ini dandan. Sing didandani kayak opo gitu. Termasuk sing adus ning kamar mandi suwe itu loh. Wah kalau mandi di kamar mandi itu sampai kayak nguras bak. Cekur biur. 2 tahun. Sampai ada bapak-bapak yang ngomong kalau anaknya mandi terlalu lama. Mbok nggowo bantal pisan gitu ya. Wah, ketiduran kali di kamar mandi. 2 tahun. Padahal setelah keluar dari kamar mandi juga nggak ada yang berubah. Podo wae. Itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi bapak-bapak kalau nunggu ibu-ibu dandan kesuwen, ojo kaget. Karena waktu dandannya berapa? 2 tahun. Ya kan? Tidak mungkin kan ibu-ibu bros kayak saya gini gen cepet dandannya. Tidak mungkin. Yang terakhir coba. Percaya enggak percaya, ini hasil survei saya juga enggak mau nyalah ke surveinya. Perhatikan, ibadah berapa lama, berapa tahun? Berapa tahun? 6 bulan, 0,6 tahun. Artinya setengah bulan. Bayangkan, setengah bulan. Protes. Lah, karena kan setengah tahun bukan setengah bulan. Yang setengah tahun ini perhatikan. Yang setengah tahun itulah yang menjaga kamu bisa tidur 26 tahun. Hebat gak? Yang setengah tahun itulah yang menopang engkau 13 tahun bekerja. Yang setengah tahun itulah yang menopang ketika engkau sakit 4 tahun. Ayo, gak percaya hitung sendiri. Setengah bulan itu dibayangkan. Kalau Anda datangnya hanya Natal dan Paskah. Itu mungkin gak nyampe setengah tahun. Paling berapa? Karena ibadah itu berapa jam? Dulu kita 2 jam loh. Sekarang dipotong, dikorting jadi 1,5 jam. 1,5 jam Anda ibadah seminggu sekali. Sebulan berapa kali? 4 kali. 1,5 kali 4 berapa jam? Sebulan? 6 jam. Sebulan yang 24 kali 30 itu Anda hanya pakai 6 jam. Itu pun sambil ngantuk-ngantuk. Itu pun kadang-kadang sambil ngedumel. Itu pun kadang-kadang sambil ngomel. Halo? Kadang-kadang juga telat Pak, setuju? Kadang-kadang pamit. Pi, aku sesok kondangan nih Pi. Papi ngomong, ya wes ora apa-apa toh. Halo? Nggak iso ning gereja nggone liyane gitu kan? Iya Pi, wong jagongnya Jakarta gitu kan. Tapi percaya enggak, ketika Anda jagong di Jakarta, pergi ke gereja enggak? Enggak ada setengah tahun. Perhatikan baik-baik. Kita itu dirancang untuk tidur, atau untuk kerja, atau untuk ibadah. Tuhan itu ngerancang kita untuk ibadah atau untuk kerja toh. Makanya saya itu heran kalau ada orang, ayo Pak ikut ibadah dong. Wah maaf saya kerja. Kerjanya itu mungkin lebih dari 28. Mungkin kalau di total kerjanya bisa sampai 40 tahun. Tapi berbeda dengan Daud. Kesukaannya lebih baik 1 hari di mana? Di pelataranmu daripada 1000 hari. Yuk. Ngapain aja kalau di gereja? Terus? Sampai ini terjadi. Dan menikmati. Mungkin kita belum bisa menikmati kemurahan Tuhan. Karena kita pengen yang 1000 hari itu. Mungkin kita belum bisa menikmati kuasa Tuhan. Belum bisa menghargai kehadiran Tuhan. Karena kita masih ada di 1000 hari di tempat lain itu. Saya berharap ini menjadi sesuatu yang membuat kita merenung, menggugat hidup kita. Sehingga setengah tahun itu
Seandainya memang harus setengah tahun itu menjadi ibadah yang berkenan, menjadi ibadah yang menyukakan Tuhan, menjadi ibadah yang mendatangkan berkat yang dari Tuhan, mendatangkan kebanggaan bagi Tuhan atas hidupmu dan hidupku. 70 tahun loh. Itu kata Alkitab. Kalau lebih ya lumayan lah. Tapi berapa banyak orang yang gak mencapai 70 tahun? Artinya gak ada setengah tahun. Terserah Anda dan saya. Mau nambah yang setengah jadi 2 tahun. Sehingga diturunin yang 2 tahun jadi setengah tahun. Yang nomor 9 jadi 2 tahun. Kira-kira bisa enggak? Saya enggak bisa jawab. Karena itu yang tahu Anda. Tapi saya juga, saya curhat juga nih saya. Saya juga mikir-mikir begini. Yuk yang selanjutnya Kak. Saya mikir-mikir begini. Turunin lagi. Iya. Avoda. Ternyata yang namanya avoda itu adalah asal kata dari ibadah. Yuk kita baca Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini untung hari ini enggak hujan. Jujur loh Bapak Ibu. Seringkali kami dengan istri itu ketika hari mendung, kandel dan mulai turun hujan. Jam 4:30 sampai jam 5 enggak berhenti. Hati kami ciut loh. Seringkali saya dengan istri ngobrol dan kami berseloroh. Kira-kira sing teko ibadah sopo yo Pak? Papi mungkin juga mikir gitu ya. Wah, kalau Pak Agus mikir gitu enggak? Enggak. Pak Ruseno mikir gitu juga enggak? Enggak juga. Hanya Valen yang mikir ke jalan ya? Oh enggak juga. Saya juga mikir gitu. Apalagi ketika kita my team, kelompok sel. Malam-malam hujan. Kebetulan di rumah saya. Waktu itu jam 7 belum ada yang datang. Jam 8 belum ada yang datang. Kebetulan waktu itu urunan. Kita mau tema kita makan apa malam ini? Makan masakan Padang gitu kan. Oke. Itu nggawa ini, itu bawa itu, ini bawa itu. Akhirnya jadilah rangkaian nasi Padang. Nah karena jam 8:30 hujan waktu itu kemarin masih deres. Kita ngomong gimana ini mau dilanjutkan enggak teman-teman? Pak Agus tahu kan di grup. Lanjut. Ini kalau memang masih deres gimana kalau kita pindah minggu depan atau besok. Yang bawa rendang enak aja, enggak apa-apa gitu kan. Yang bawa sayur nangkanya enggak apa-apa gitu. Lah Pak Eli bawa daun singkong. Dia ngomong apa? Enggak bisa, mau enggak mau kita harus tetap kumpul. Teman-teman enak pada makan rendang, makan sayur nangka, makan yang lain. Aku makan dong telo, dia bilang gitu. Akhirnya mau enggak mau dia datang dan kita kumpul. Saya kadang juga mikir begini Bapak Ibu. Seandainya aku tuh pendeta, mungkin juga punya pikiran yang sama. Nah udan terus yo izinlah, pasti Pak Pendeta yo maklum, apalagi Tuhan. Halo? Tapi hari ini kita mau bicara avodah. Avodah itu artinya di situ dikatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah dan aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Halo, apa? Mempersembahkan. Avodah itu adalah asal kata ibadah, di sana ada ketaatan, ada kesungguhan, ada pekerjaan yang dipersembahkan. Tapi semuanya itu adalah bentuknya sacrifice, menjadi sebuah pengorbanan. Saya mau bilang begini, dari awal Alkitab itu jujur sama kita. Bahwa yang namanya ibadah itu bukan gratisan.
Jangan kaget ya, ibadah itu tidak ada yang gratisan. Ibadah itu selalu menuntut yang namanya pengorbanan. Untung bukan zaman perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke rumah Allah pada perjanjian lama, Anda nuntun domba, nuntun lembu, minimal burung tekukur untuk dipersembahkan, dipotong, untuk dijadikan korban bakaran di hadapan Tuhan. Tapi pola berpikirnya sama, itu pengorbanan. Ketika Anda beribadah, saya bilang enggak ada ibadah yang tanpa ongkos. Semua ibadah membutuhkan ongkos. Minimal Anda mengorbankan diri Anda, mengorbankan waktu Anda, mengorbankan kesempatan Anda, mengorbankan kesukaan yang lain, mengorbankan pekerjaanmu, mengorbankan apa yang kau sukai untuk engkau melangkah maju ke rumah Allah. Amin. Maaf ya, mungkin ini enggak enak didengar. Tetapi Alkitab terlalu jujur sama kita. Bahwa ibadah itu disertai dengan pengorbanan. Mosok kalah sih sama keyakinan yang lain. Tiap hari mereka harus bikin sesaji loh. Untuk dijadikan korban. Dijadikan pengorbanan di hadapan Allahnya. Kita seminggu sekali. Kadang pamit. Oke. Oke, turunkan satu. Ya, jadi avodah itu mengandung unsur korban. Kalau dalam diri Anda belum sampai keluar sesuatu yang sakit dari diri kita, artinya ibadah kita belum ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau ibadah sore mungkin mengorbankan kesibukan sore. Kalau ibadah pagi mungkin Anda harus bangun lebih pagi. Menyiapkan ongkos bensin. Untung di gereja kita nggak ada uang parkir. Kalau ada uang parkir, seperti di gereja yang di Jensut, mereka harus siapkan ongkos parkir. Kita nggak ada. Itu bagian dari avodah. Mungkin avodah kita adalah nahan perasaan. Nahan selera. Wah, lagunya nggak cocok. Lagunya kurang enak. Itu avodahmu. Avodah. Avodah itu artinya memberikan sesuatu. Bukan sekedar hanya ingin menerima sesuatu. Itu avodah. Turunkan lagi Kak. Ini loh, mindset kita harus berubah. Avodah itu mengubah posisi kita, jemaat, dari penonton menjadi pelayan. Kalau Anda nonton, itu kan, wah aku mau dapat apa ya? Nangko apik ora ya? Wah engko musiknya enak ra ya? Itu nonton. Tetapi ketika avodah, ketika Anda mau berangkat avodah, berangkat ibadah ke gereja, di sini sudah mikir, aku engko meh nopo ya? Aku nanti mau ngapain ya? Ketika aku di gereja aku mau ngapain ya? Apa yang bisa aku kerjakan? Apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku lakukan sebagai avodahku? Apa ya? Kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Aku entuk opo? Wah ngapain yang gereja? Meh ngopo? Entuk opo? Dapat apa sih ke gereja? Aku entuk opo-opo? Ya betul itu enggak dapat apa-apa. Karena fungsi utama ibadah itu adalah bagaimana kita mengorbankan sesuatu. Melepaskan sesuatu dari diri kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan semua yang ada pada kita. Itu avodah. Itu yang pertama. Jadi persembahan ibadah yang berkenan itu persembahan, itu ibadah yang mempersembahkan sesuatu. Selanjutnya Kak, turunkan lagi Kak. Yang kedua, ibadah itu harus berpusat kepada
Kristus. Yuk kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Marilah kita. Terus. Ya. 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 Tahta Allah. Sebuah konsep ibadah ya. Kalau kita ibadah pada hari Minggu, sekali lagi kita membahas ibadah kita hari Minggu ini. Kalau kita pergi beribadah di hari Minggu, gereja itu kita sebut rumah Tuhan. Kalau ini rumah Tuhan, siapa tuan rumahnya? Siapa tuan rumahnya? Bukan Papa Jo, bukan Mama Moy, bukan hamba-hamba Tuhan, bukan staf. Setuju? Tuan rumahnya Tuhan. Suatu hari ada tamu di rumah. Rombongan 4 orang. Mereka ini akrab banget. Dia datang ke rumah. Kula nuwun monggo kita persilahkan duduk. Tamunya begitu kita ngobrol. Tamunya juga ngobrol sendiri. 4 orang ini asik ngobrol. Tiba-tiba saya didiemin. Pernah ngalami itu dicuekin? Rasanya piye? Loh sing di omah aku, kok aku malah dicuekin? Rasanya piye? Loro hati enggak? Mungkin loro hati. Tapi ini yang kadang-kadang sering terjadi di tengah-tengah kita. Kita ini datang ke rumah Tuhan, tetapi Tuhan kita cuekin. Kita cuekin. Nah, padahal ayatnya berkata, yuk kita baca pelan-pelan. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang bagaimana? Tertuju kepada Yesus. Ketika ibadah, mungkin kita bisa duduk di sana matanya tertuju ke altar, tertuju ke mimbar. Tapi mata hati bisa kemana-mana loh. Setuju enggak? Mata hatinya sampai ke Jakarta, sampai ke Solo, bahkan sampai ke hal yang lain. Kae WL piye nyanyi kok kaya ngono, halo? Sing main musik piye itu kok fales musiknya, sing gedombrang-gedombreng. Mata hatinya kemana-mana. Padahalnya seharusnya matanya tertuju kepada siapa? Pada Yesus. Mata ini memang kecil. Memang kecil. Belum kalau matanya agak sipit. Lebih kecil. Tapi walaupun mata itu kecil, mata ini berdaya gunanya sangat besar. Ketika Anda naik motor, kalau mata kita tidak tertuju kepada jalan, maka mata kita meleng, mata kita ngelirik, naik motor sambil motornya ngelirik ke sana, ngelirik ke sini. Maka yang terjadi, engkau nggak akan sampai kepada tujuanmu, tapi engkau sampai ke rumah sakit. Bisa nabrak gerobak bakso, bisa nabrak tukang sate, bahkan tiang listrik jadi sasaranmu. Kenapa? Karena mata enggak tertuju kepada tujuan. Karena itu, turunkan Kak. Berpusat kepada Kristus, yaitu diawali dari mata yang tertuju kepada Yesus. Jika mata tidak tertuju kepada Yesus, yang terjadi arah ibadahnya bisa bergeser. Yang namanya bergeser, itu enggak perlu bergeser 5 meter, 2 meter, enggak. Bergeser sedikit saja, kalau itu sebuah perspektif, kalau itu sebuah sudut, maka geserannya akan semakin lama, semakin melenceng dari tujuan. Saya pengen ke tiang mic itu, tetapi karena mata saya bergeser arah pandangnya, saya sambil ngelihat, Ko Hendrik di sana, sambil ngobrol, sedikit nih bergesernya, sudutnya masih sempit. Tapi ketika saya berjalan lurus sambil matanya meleng terus, sudutnya semakin lebar. Bagaimana ibadah kita? Ibadah minggu ini, serapopo, kan ijek puji-pujian, kan ramah salah, urung firman, rapopo. Bergesernya sedikit saja.
Tapi kalau Anda lakukan itu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, akhirnya yang setengah bulan itu nggak tercapai. Paling pol dipotong jam telat kita, akhirnya hanya 3 bulan. Sedikit. Tapi hasilnya ternyata 3 bulan. Gesernya itu jauh sekali. Ibadah. Ibadah. Ketika mata kita enggak tertuju kepada Yesus, kepada yang lain. Maka yang terjadi, engkau tidak sampai kepada tujuan ibadah. Yaitu ibadah itu tujuannya satu, Tuhan disenangkan. Saya mau nanya nih, ketika kita nyanyi tadi dipimpin Cimeli, ada Kak Leoni, ada Kak Ruth, ada Kak, siapa lagi? Ilona. Kita nyanyinya udah sungguh-sungguh belum? Lagunya angel, Pak. Apa sih yang lagu terakhir tadi apa? Yang lagu penyembahan terakhir apa? Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu. Bisa lagu ini semuanya? Bisa? Ya coba kita nyanyikan. 1, 2, 3. Segalanya. Semuanya daripadamu. Daripadamu kan ku bawa persembahanku. Hanya bagimu. Pernah enggak ketika lagu ini selesai dinyanyikan, ingat yang punya tuan rumahnya, siapa yang tuan rumahnya? Tuhan Yesus kan? Ketika kita selesai nyanyi lagu ini, sebenarnya lagu ini untuk kita atau untuk Tuhan? Untuk kita atau untuk Tuhan? Nah untuk kita mah terserah mau nyanyinya sambil meleng, sambil lihat sana, sambil mikir ini, sambil ngapain aja, sambil buka HP, sambil guyon, terserah. Kalau itu untuk diri Anda dan diri saya sendiri. Tapi kalau untuk Tuhan, bolehkah kita bersikap begini? Pernah enggak? Selesai nyanyi nih WL turun, digantikan pengkhotbah, pernah enggak mikir begini, pernah enggak nanya begini? Tuhan, aku tadi udah nyanyi Tuhan. Kira-kira Tuhan seneng enggak dengan aku nyanyi tadi? Pernah nanya gitu enggak? Tuhan, kira-kira Tuhan dipuaskan enggak? Loh, kalau ada orang, Pak Bui makin muda sekarang. Pak Bui tambah, sempringah mukanya. Pak Bui dipuji gitu seneng gak kira-kira Pak Adam? Seneng toh Pak Bui dipuji gitu? Nah ketika kita muji Tuhan, nyembah Tuhan tadi, kira-kira itu Tuhan seneng gak digituin? Harusnya seneng gak? Atau malah Tuhan ngomong, aku muak dengan persembahanmu, aku muak dengan korban bakaranmu, aku muak dengan puasa rayamu. Karena kita muji Tuhan sebenarnya untuk diri sendiri, enggak untuk Tuhan. Jadi mulai hari ini janji dengan diri kita masing-masing. Mulai besok Tuhan, ketika aku selesai memuji Tuhan, aku mau nanya, Tuhan, kamu udah seneng belum Tuhan? Kalau belum, nanti di rumah aku memuji Tuhan lagi. Nyetel YouTube. Setuju? Halo? Mudeng enggak? Kira-kira mudeng enggak ini? Atau terlalu enteng nih hari ini ya? Tapi itu yang harus kita kerjakan. Yang kedua, ibadah yang berkenan itu adalah berpusat pada Yesus. Yang kedua, Yesus dijadikan subjek, bukan objek. Kalau objek itu, yang Yesus itu yang dibicarakan. Temanya Yesus pembicaraannya. Lagunya tentang Yesus. Doanya dalam nama Yesus. Semuanya tentang Yesus. Kaosnya juga Yesus. Stikernya juga Yesus. Tapi Yesus hanya jadi bahan omongan. Tapi Yesus enggak diagungkan. Yesus enggak ditaati. Yesus enggak direwes. Itu artinya Yesus dijadikan objek saja. Dimanipulasi. Aku hanya pengen membicarakan tentang Yesus. Tapi hatinya tidak berpusat kepada Yesus.
Hanya mulutnya yang nyanyi, tapi pikirannya enggak kepada Yesus. Kita harus mulai berani merestorasi hal ini. Karena kita sudah enggak bisa main-main lagi. Dunia ini, kalau bilang dunia ini hancur, dunia akan menghancurkan semuanya. Hari-hari ini apa yang bisa diandalin sih? Ini sesuatu yang bisa kita kerjakan. Dan sejarah sudah membuktikan, Alkitab membuktikan bagaimana ketika kita menjadikan Yesus itu sebagai subjek dalam hidup kita. Maka Yesus itulah yang menyertai hidup kita. Karena itu Alkitab berkata ibadah itu berguna dalam segala hal. Tidak hanya berguna untuk hari ini, tetapi untuk hari-hari yang akan datang. Itu ibadah. Percaya nggak percaya, itu kata Alkitab. Dan saya mempercayainya. Karena orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang menjadikan Yesus sebagai subjek, hidupnya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Berani amin? Jadi yuk posisikan hidup, posisikan ibadah kita setiap ibadah hari Minggu ini. Jadikan Yesus itu subjeknya. Bukan dimanipulasi saja, pribadinya Yesus. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Turunnya lagi Kak. Ibadah yang berkenan itu koinonia. Terjadi persekutuan. Koinonia itu terjadi persekutuan. Yuk kita baca ayatnya. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan dalam kasih. 25. Ya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini tidak berkata, janganlah kamu malas ke gereja. Enggak ngomong gitu. Jangan kamu malas ke gereja. Ayat ini juga tidak bilang begini. Kalau kau tidak datang ke gereja, maka imanmu akan berkurang, rezekimu akan seret. Enggak ngomong gitu. Tetapi dikatakan justru jangan menjauhkan diri. Jangan menjauhkan diri loh. Ayo mendekatlah, jangan menjauh. Tapi masalah orang Kristen itu bukan soal kekurangan iman. Persoalan orang Kristen itu terlalu berani untuk hidup seorang diri. Terlalu berani untuk menyendiri. Itu masalahnya. Sehingga kemarin dalam perkunjungan saya, ada orang yang berkata, sebenarnya ke gereja itu enggak penting-penting amat sih Pak. Kan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di sana. Oh, itu ayatnya betul. Tapi penerapannya yang salah. Karena ibadah yang berkenan itu koinonia. Sebelum orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel itu ibadahnya pribadi di rumah-rumah. Jadi kepala rumah tangga itu bertanggung jawab atas keluarganya. Kepala rumah tangga itu menjadi imam atas keluarganya. Tetapi ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, bawa umatku untuk pergi. Nanti kalau Firaun nanya, aku bilang apa Tuhan? Tuhan berkata, umat Israel harus pergi beribadah kepada Tuhan. Sejak waktu itu, ibadah yang awalnya berurusan dengan pribadi dan keluarga, dirancang Tuhan sedemikian rupa, dibawa Tuhan sedemikian rupa, menjadi ibadah yang komunal. Akhirnya disebut umat Tuhan. Umat Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, kenapa kita ibadah hari Minggu? Kenapa kita ibadah hari Minggu? Kalau di tempat Pak Albert mungkin ada nama Domingos gitu kan. Domingos itu artinya hari Minggu. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Jadi ada orang-orang, dulu waktu saya masih mengasuh anak-anak dari Ambon Pak Albert, itu namanya ada yang Domingos Tahiperu gitu kan. Ya kan? Artinya dia lahir di harinya Tuhan. Tapi malesnya minta ampun anak itu kalau diajak ke gereja. Pada artinya itu hari Minggu, harinya Tuhan. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Kita ibadah hari Minggu itu
Karena Yesus itu bangkit, dan pada hari pertama Yesus bangkit itulah orang-orang percaya itu berkumpul, mereka menaikkan syukur, mereka beribadah kepada Tuhan. Itu sejarahnya hari Minggu dipakai. Hari pertama di mana Yesus bangkit. Yesus itu dikuburkan hari apa? Hari Jumat, hari Sabtu, dan hari yang ketiga dia bangkit. Dan di hari ketiga itulah gereja mula-mula itu beribadah. Karena ibadah hari Minggu, di hari pertama Tuhan bangkit, mereka mengenang kemenangan Kristus dari kematian. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus itu hidup. Karena itu mereka beribadah, mereka menaikkan syukur kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan ibadahnya sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Jadi saya mau bilang, ketika kita beribadah hari Minggu yang kayaknya hanya begini, tapi kita sedang memproklamasikan bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Karena itu, yuk ibadah Minggu ini bukan sembarangan harinya. Bukan sembarang hari, tapi ini hari yang sudah Tuhan siapkan untuk engkau dan aku berbakti kepada Tuhan. Amin. Jadi prioritaskan hari Minggu. Kami dulu kalau hari Minggu sampai sekarang kami masaknya lebih. Supaya hari Minggu enggak terlalu banyak repot dengan masakan dan makanan yang harus kami makan. Sampai istri itu kadang bikin menu-menu yang hari Minggu tinggal manasi. Enggak perlu masak. Supaya enggak tetek bengek dengan urusan yang lain. Hargai harinya Tuhan. Jadi janganlah kita menjauhkan diri. Boleh turunkan Kak? Koinonia yang pertama. Oke? Koinonia itu dimulai dari saling memperhatikan. Ibrani 10 ayat 24a berkata, dan marilah kita saling memperhatikan. Bukan hanya memperhatikan bagaimana jalannya ibadah, tapi memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita ibadah hari Minggu, sebenarnya kehadiran Anda itu ditunggu loh sama yang lain. Ditunggu loh. Pak Ruseno itu sudah lama enggak datang ibadah. Banyak yang menanyakan loh Pak. Tunggu tanggal mainnya. Saya selalu jawabnya gitu Pak. Dan sekarang tanggal mainnya sudah tayang ya Pak ya. Sudah tayang kembali. Jadi kalau Anda itu sampai enggak datang. Sebenarnya kami itu merindukan kehadiran Anda. Karena kehadiran Anda itu menjadi berkat bagi kami yang biasa duduk di samping Anda. Halo, setuju? Itu. Jadi ketika Anda datang hanya duduk pun sudah menjadi berkat bagi yang lain. Itu koinonia. Itu koinonia. Tidak semua persekutuan, tidak semua perkumpulan itu koinonia. Ya saya belum jelasin ya. Jadi koinonia itu adalah berkumpul bersama-sama. Berkumpul bersama-sama itu koinonia. Tapi tidak semua yang namanya berkumpul itu koinonia. Anda antre beras di pasar, kumpul bareng-bareng, itu bukan koinonia. Anda nonton konser, nyanyi bareng, tepuk tangan bareng, itu bukan koinonia. Bisa duduk bersama walaupun tidak kenal, bukan koinonia. Kenapa? Karena yang namanya koinonia, itu bukan seberapa banyak yang kumpul. Wah ibadahnya gak seru, orangnya hanya dikit. Bukan itu koinonia. Koinonia itu begini loh. Hanya beberapa orang yang berkumpul. Tapi ketika hatinya, pikirannya terarah kepada Kristus. Mempersembahkan sesuatu kepada Kristus bersama-sama. Sehati, sejiwa, sepikir. Itu yang namanya koinonia. Gak peduli jumlahnya berapa. Tapi ketika sehati, sepikir, terarah kepada Kristus. Itu koinonia. Bisa memahami? Jadi yuk, kita disebut keluarga kerajaan. Koinonianya Allah. Satu keluarga, satu suara, satu hati, satu roh, satu pikiran, satu kerinduan. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Itu koinonia. Dan marilah kita saling memperhatikan. Turunkan lagi Kak. Supaya kita saling menolong dalam kasih. Dalam pekerjaan baik. Jadi ketika kita saling memperhatikan, yang terjadi adalah kita saling mengenal.
saling mengenal. Saya adalah suatu hari ada seorang jemaat yang ketika kita kunjungi dia berkata, "Lah aku ra ono sing kenal kok ning gereja. Aku ra ono sing kenal." Kira-kira di gereja ini berapa banyak yang Anda kenal? Halo? Ada yang lebih dari 3 orang? Ada yang kenalnya 5 orang? Kalau kenalanmu hanya 1-2, Anda belum koinonia. Ada banyak orang yang tidak bisa pergi, yang tidak mau lagi ke gereja karena merasa tidak kenal siapa-siapa. Tidak kenal siapa-siapa. Mulai hari ini yuk belajar koinonia. Ketemu dengan rekan segereja, beri senyum, kenalan. Aku itu maaf Pak, saya itu udah 5 tahun berjemaat di sini, tapi belum kenal namanya jenengan. Loh kan enggak salah toh bilang begitu. Saya kadang-kadang juga, saya nanya-nanya, ini Pak Budi betul ya? Pak Budi itu sudah beberapa kali datang di tempat kita. Siapa yang udah kenalan sama Pak Budi? Nah urung bangetan ya Pak ya. Nanti selesai ibadah kenalan. Karena prinsipnya saling memperhatikan. Minimal namanya tahu. Nah rumah mungkin bisa nggak tahu karena rumah bisa pindah. Tapi yang namanya nama, pernah ganti nama nggak Pak? Oh belum. Untung belum ganti. Jadi masih bisa kenalan. Oke setuju? Kok nggak ada yang setuju? Setuju? Keluarga itu harus kenal. Itu harus kenal. Yang terakhir. Jangan menjauhkan diri. Ayat ini berkata jangan menjauhkan diri. Sebenarnya bukan ancaman. Tapi itu undangan. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya kan? Yang dibiasakan oleh kebanyakan orang. Nah jadi jangan menjauhkan diri itu mengundang kita, mengingatkan kita. Yuk mulai minggu depan, hari Minggu jadikan prioritas. Jangan wah kan gor pisan tok to aku ra ning gereja. Penyakit di jemaat kita, saya harus terus terang. Karena kami hamba-hamba Tuhan harus mengingatkan kepada jemaat. Penyakit di jemaat kita itu sebulan itu enggak ada yang genep 4 kali ke gereja. Halo, siapa yang sebulan 4 kali ke gereja? Mesti ono wae sing izin sakit, sing sakite nak hari ini flu, sesuk pilek, sesuk udun, sesuk boyoken. Ono wae. Jadi mulai hari ini prioritaskan hari Minggu. Supaya 4 itu genep. Saya tuh kalau ndelok absen, ora tak meneh gitu. Kayak meh dikunjungi, sesuk jedul, wah puji Tuhan gitu kan. Tapi ini kebiasaan yang menggeser sedikit tadi itu loh. Lama-lama geserannya sampai ke jauh. Hati-hati dengan hal ini. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan, hidupmu diprioritaskan Tuhan. Percaya? Kalau belum percaya buktikan. Kenapa saya bilang percaya? Karena saya sudah mengalaminya. Jadi hari ini menjauhkan diri itu bukan kecaman, bukan ancaman. Tetapi itu adalah undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir nih, dalam memperhatikan, koinonia itu berbicara tentang memperhatikan. Ketika kami berbicara dengan jemaat, ngobrol gitu. Ternyata ada jemaat itu yang tidak bisa ke gereja karena kelelahan hidup. Hidupnya terlalu lelah. Ada yang kecewa. Ada yang memang dia gak suka ibadah. Macam-macam. Nah yang kelelahan tuh begini. Suatu hari kami ngobrol. Ternyata dia itu kalau pagi itu mempersiapkan anaknya kebetulan 2. Istrinya gak ada. Mempersiapkan anaknya sekolah, mandi, nganter sekolah, habis nganter sekolah, dia mandiin orang tuanya karena orang tuanya sakit gula. Maaf, sampai ininya itu, ya begitulah kondisinya. Setelah itu yang terjadi, habis itu dia belanja ke pasar, dia masak, dia jualan. Ini laki-laki. Habis masak jualan, di tengah-tengah masak, dia jemput anaknya yang 1. Masak lanjutin, kemudian dia pergi jemput anaknya yang kedua. Dia lanjut masak, dia toto-toto dasar, dia jualan sampai malam nanti jam 11. Dia kelelahan.
Makanya kadang-kadang kalau ada jemaat yang sudah lama nggak datang, kemudian datang di situ, kita ketemu, kita menyapanya juga harus penuh dengan pengertian. Wah, kok wis suwe ra ketok gereja? Nek nang gereja ki ya sing sregep, aja suwe-suwe bolos. Halo? Kalau digitukan, yakin besok dia nggak datang gereja lagi. Ngomongnya begini, Pak, Bu, puji Tuhan, aku seneng loh Allah kowe nang gereja meneh iki. Tak dongake ya, kowe lancar gaweane, tak dongake ya, kowe sehat, gen iso nang gereja petok aku meneh. Halo? Miliki kosakata yang positif. Supaya orang ketika datang beribadah, karena lama nggak datang ke gereja, dia hatinya dibangkitkan. Kau dari mana aja nggak kelihatan, tak pikir wes layatan gitu halo. Ada kan yang ngomong gitu, tak pikir kowe wes layatan, wih enak aja. Halo? Jadi hati-hati. Jadi koinonia. Koinonia itu bukan sekedar jumlahnya banyak jadi ramai. Tapi koinonia itu adalah seberapa yang ada. Mengarahkan diri, saling memperhatikan. Dia pertama memperhatikan siapa Allahnya, mempersembahkan sesuatu yang hidup di hadapan Allahnya. Kemudian membawa hidupnya, memfokuskan kepada Yesus. Dan akhirnya dari memfokuskan kepada Yesus, dia memperhatikan siapa-siapa yang di sekitarnya yang hidup beribadah bersama-sama dengan dia. Itu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa.